Yesus. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sama-sama tepuk tangan lagi yuk. Wah, keren ya adik-adik Joget ya. Sama-sama katakan. Talah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan apa? Kasih Tuhan, kitalah terang bagi dunia untuk menerang apa adik-adik? Kegelapan dunia. Ya sama-sama kita follow-kan buat Tunis ya. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Sekali lagi yuk ikutin gerakannya Kak Gisma sama Kak Judit. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi siapa? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi bagi siapa? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi lebih lompat ya adik-adik. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Tepuk tangan lagi yuk. Sama katakan haleluya. Masih semangat gak adik-adik? Kita puji dan sembah Tuhan dengan lagu ini ya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus, Gembala yang baik, selalu menjagaku. Katakan tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di samping. Gak angkat kedua tangannya adik-adik. Kala yang kurindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh, jauh darimu, Kita ngulang dari awal. Yuk sama-sama adik-adik. Dengan pengertian. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di samping. Sama-sama angkat kedua tangannya. Kala yang kurindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Sekali lagi sama-sama katakan. Kala yang kurindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Adik-adik, mari sama-sama kita mengajarkan doanya buat kita sebagian sekali lagi. Jadi itu baik adik-adik sama kita. Kasih kita setiap hari terus sekolah. Yuk sama-sama kita mengucap syukur buat Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama-sama. Yuk kita nyanyi. Adik-adik angkat kecil tangannya, katakan. Kala yang kurindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang berikan kami Tuhan roh hikmat, roh pengertian, agar kami dapat mengerti Tuhan apa yang Kau mau berbicara Tuhan kepada hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik Joelkid semuanya. Wow, hari ini Kak Amel seneng banget nih bisa ketemu dengan adik-adik Joelkid. Adik-adik Joelkid, apakah kalian senang dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, betul, semuanya semangat, semuanya senang dan bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Iya dong, karena firman Tuhan
adalah yang memimpin hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika kita nggak baca firman Tuhan, maka siapa yang nantinya akan memimpin hidup kita, ya kan? Ngomong-ngomong tentang dipimpin oleh firman Tuhan nih, hari ini Kak Mel mau ajak adik-adik Joel Kids semua untuk belajar tentang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Wow, gimana ya hidup dipimpin oleh Roh Allah? Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita harus menjauhi yang namanya DOSA, dosa. Kita nggak bisa hidup dipimpin oleh Allah, tapi deket-deket sama dosa, nggak akan mungkin bisa. Tapi adik-adik Joel Kids, nggak ada satupun orang di dunia ini yang hidupnya nggak berdosa. Coba sekarang, kalau kalian tahu, ada nggak sih orang yang hidupnya nggak berdosa di dunia ini? Nggak ada kan? Iya. Bahkan kadang kita tuh nggak sadar loh adik-adik Joel Kids melakukan dosa. Kita marah sama mama, kita jengkel sama teman kita, mungkin kita sudah berdosa. Jadi hari ini kita mau belajar lebih lagi bagaimana sih hidup kita ini supaya hidup kita bisa terus dipimpin oleh Roh Allah. Dan apa yang harus kita lakukan supaya Roh Allah itu terus memimpin hidup kita. Jadi kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Semua tangannya dilipat. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah, adik-adik Joel Kids, lihat nih. Kak Mel punya 2 gelas berisi cairan yang berbeda. Yang gelas ini isinya tuh susu adik-adik. Oh, enak sekali nih, pasti semuanya kalian suka ya. Minum susu pagi-pagi. Oh, wah rasanya enak banget. Apalagi kalau dicampur sama sereal, dicampur sama roti. Wah, enak banget nih susu ini. Banyak banget mineralnya, banyak vitaminnya pokoknya dalam susu ini ya. Pasti semua orang suka nih minum susu dan membuat tubuh kita jadi sehat. Yang kedua, apa ya ini? Warnanya hitam. Terus baunya punya nggak enak adik-adik. Ini apa ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Ini tuh air comberan adik-adik. Tadi kami ngambil di depan, di got depan ini. Baunya makanya nggak enak, warnanya hitam kayak gini nih. Dan di sini nih banyak banget ini bakterinya. Apa aja di dalam sini ya, kotoran pokoknya. Entah segala macam lah ada di dalam sini pokoknya nih. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ada di dalam sini. Nih susu ini kalau Kak Mel kasih ke kalian mau minum nggak? Mau kan ya? Iyalah orang enak. Masa nggak mau minum? Pasti mau. Tapi kalau air ini, air comberan ini mau nggak kalian? Gak mau kan ya, baunya aja udah gak enak, warnanya hitam kayak gitu. Tapi nih, kalau Kak Mel iseng, Kak Mel ambil dikit aja nih. Nih, dikit aja nih, segini doang. Lihat nih, Kak Mel tetesin, 1, 2. Terus Kak Mel aduk nih di susunya. Terus Kak Mel kasih ke kalian. Kalian mau nggak? Cuma dikit loh tadi, cuma 2 tetes. Nggak banyak-banyak, tapi ya udah ada perubahan nih warnanya. Kalau kalian lihat ya, ini sebenarnya warnanya agak berubah dikit. Dari awalnya putih, ini udah agak kayak coklat-coklat gitu sih adik-adik Joel Kids. Karena udah ada air comberannya di dalam sini. Mau nggak kalian? Nggak mau kan ya? Kami juga nggak mau nih. Ini walaupun masih aroma susu, baunya masih susu, warnanya masih kayak putih. Tapi udah ada bakterinya yang jahat. Mungkin kalau kita minum ini, kita bisa sakit perut. Kita bisa sakit, ya kan? Apalagi kalau Kak Mel kasih yang banyak. Sampai susunya warnanya jadi warnanya jadi hitam. Jadi coklat kayak gini gara-gara Kak Mel kasih air comberan tadi. Semakin gak mau ya. Walaupun masih ada bau susunya dikit sih, tapi lebih ke bau comberan deh. Gak enak baunya. Semakin gak mau kan kalian? Dari sini kita mau belajar loh. Kalau ini, susu ini adalah hidup kita. Dan ini air comberan adalah dosa. Ketika hidup kita ini diciptakan Tuhan pertama kali, kita ini putih seperti susu ini. Tanpa noda, ya kan? Tuhan ciptakan hidup kita ini, Tuhan berkata bahwa hidup kita ini bait Allah.
tapi dosa merusak segalanya. Ketika tadi Kak Amel kasih dikit satu tetes, nggak kelihatan mungkin. Mungkin kita nggak kelihatan kalau kita melakukan dosa. Kak, nggak ada orang yang tahu Kak kalau aku dosa. Dosaku cuma mencuri kok Kak. Dosaku cuma nyontek Kak. Nggak ada orang yang tahu. Tapi susu ini bisa buat penyakit nggak tadi? Bisa. Udah ada bakterinya, udah ada yang jahat masuk ke dalam susu ini. Apalagi kalau dosanya semakin banyak dimasukkan ke dalam susu ini. Maka semakin banyak juga bakteri dan hal jahat ada di dalam sini. Seperti hidup kita adik-adik. Nggak ada yang namanya dosa kecil, nggak ada yang namanya dosa besar. Dosa ya dosa. Di arti dosa yang tadi Kak Amel kasih tahu, nggak ada diomongin. Oh kalau dosa kecil nggak apa-apa, masih boleh. Yang bilang nggak boleh dosa besar, dosa membunuh nggak boleh. Tapi kalau mencontek boleh. Nggak ada tertulis kayak gitu di Alkitab. Dosa tetaplah dosa. Mau kita nyontek, mau kita berbohong, mau berbohong kecil, mau berbohong besar, nggak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Semuanya dosa ya tetap dosa. Jadi kita belajar bahwa, lihat nih, nggak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa tetap dosa. Habis ini Kak Amel mau cerita nih tentang satu tokoh Alkitab. Dengerin ya, tangannya dilipat lagi. Kita mau dengerin sama-sama. Nah, adik-adik Joel Kids, Kak Amel punya satu tokoh Alkitab nih yang sebenarnya dari minggu lalu kita udah membahas tentang tokoh ini sih. Seorang pria yang kuat perkasa, kan gagah berani, yang namanya Simson. Betul banget. Simson ini lahir ke dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Simson ini dikatakan sebagai nazir Allah loh, orang pilihan Allah. Simson ini hebat ya kan, keren ya kan, luar biasa. Dia punya kekuatan yang sangat hebat, sangat kuat dia ini. Simson ini bahkan adik-adik, minggu lalu kita udah dengerin cerita juga ya. Simson itu mengalahkan singa dengan tangan kosong loh. Bayangin, singa yang wah buas ya kan, hewan buas. Simson mengalahkannya cuma dengan tangan kosong. Dan singanya itu kalah loh adik-adik Joel Kids. Tapi nggak sampai situ aja nih. Simson juga membakar lahan gandum setelah mengalahkan 300 anjing. Apakah sampai situ aja? Enggak. Simson juga pernah nih dengan kedua tangannya dia mengangkat kedua gagang pintu. Terus ditaruh di pundaknya, dia bawa ke puncak gunung sendirian loh. Bayangkan sekuat apa Simson ini. Jadi orang-orang Filistin itu takut sama Simson karena kekuatan yang dia miliki. Semua ini didapatkan Simson karena ketaatan dari ibu Simson. Ibu Simson dulu taat sama Tuhan, disuruh untuk tidak minum anggur, tidak makan makanan yang haram. Ibu Simson menurutinya. Dan akhirnya karena ketaatan tersebut lahirlah Simson, seorang yang gagah perkasa. Tapi adik-adik Joel Kids, ada cerita yang cukup sedih tentang Simson. Suatu hari Simson ini jatuh cinta sama seorang wanita. Dan wanita ini bernama Delila. Wanita ini tidak sungguh-sungguh cinta sama Simson, tapi Simson sangat cinta sama si Delila. Sampai suatu ketika ada orang-orang dari Filistin datang menemui Delila. Orang Filistin ini membayar Delila. Dan Delila setuju. Disuruh apa coba kira-kira sama orang-orang Filistin si Delila ini? Disuruh untuk mengungkapkan apa sih kelemahan dari Simson. Delila setuju dan akhirnya Delila menjalankan misinya. Dia berusaha untuk mengetahui gimana ya caranya supaya aku tuh tahu kelemahan dari Simson. Akhirnya si Delila ini merayu Simson ya dek. Dirayu, terus Simsonnya ya udah deh tak kasih tahu. Tapi Simson ini awalnya bohong. Dia nggak berkata sejujurnya. Dia berkata bahwa aku akan jadi orang biasa kalau 7 tali busur yang baru dan belum kering kamu ikatkan ke tubuhku. Aku bisa jadi orang biasa nih, aku gak kuat lagi. Terus Delila langsung lakukan itu. Delila ikat dan Delila panggil orang-orang Filistin untuk mengalahkan Simson. Tapi apa yang terjadi? Simson tetap kuat, dia bisa putuskan semua itu dan dia langsung kalahkan orang-orang Filistin.
Tapi Delila nggak berhenti sampai situ aja adik-adik. Karena dia dapat uang, dia berusaha lebih keras. Akhirnya dia tanyain lagi nih sama Simpson. Dia tanya terus. Sampai akhirnya Simpsonnya, iya, aku jawab deh. Tapi sebenarnya Simpson masih belum jujur sama istrinya ini. Simpson berkata lagi, ya udah, kalau kamu ikatkan tali busur yang belum pernah dipakai kerja dalam tubuhku ini diikat, maka aku kan jadi orang biasa. Aku nggak akan jadi orang yang kuat lagi. Dan hari itu Delila lakukan, Delila ikat, dan Delila panggil orang-orang Filistin. Tapi karena itu bukan yang sebenarnya, akhirnya dia masih bisa mengalahkan orang-orang Filistin si Simpson ini. Delila capek. Dan Delila tambah marah lagi sama Simpson. Kamu kok membohongi aku sih? Udah 2 kali. Ayo gimana kamu tuh kekuatanmu ini bisa dikalahkan dengan apa? Sampai akhirnya yang ketiga kali Simpson masih belum. Dia masih menyembunyikan rahasia terbesarnya itu. Dia kasih tahu, yaudah, tak kasih tahu. Kalau kamu kepang rambutku, terus kamu kencengin pakai patok, aku jadi orang biasa. Delila lakukan lagi. Tapi karena itu bukan sebenarnya kunci dari kekuatan Simpson, maka tetap Simpson bisa mengalahkan orang-orang Filistin, adik-adik Joel Kids. Sampai yang terakhir si Delila ini benar-benar marah. Dia benar-benar kayak merayu-rayu terus Simpson, dirayu terus. Sampai Simpson rasanya kayak, aduh, berisik banget sih kamu. Dan akhirnya Simpson kalah. Simpson akhirnya kasih tahu rahasianya sama Delila. Rahasia kekuatan Simpson apa? Iya, ada di sini nih. Di rambutnya. Rambut Simpson ini nggak boleh kena pisau cukur sejak dia lahir. Nggak boleh ada yang motong rambutnya dari dia lahir. Tapi hari itu dia bilang sama Delila, kalau kelemahanku adalah ketika kamu potong rambutku. Oh, langsung dilakukan sama Delila. Dipotong rambut Simpson. Dan dia benar. Kekuatannya langsung hilang. Dia langsung kehilangan kekuatannya. Ditangkap sama orang Filistin. Bahkan diperlakukan sangat buruk sama orang Filistin. Adik. Sedih ya kisah Simpson ini. Dari seseorang nazir Allah yang sangat luar biasa. Tapi akhirnya dia kalah. Karena apa? Karena ketidaktaatannya. Karena dia mengungkapkan apa yang sudah tidak boleh diperintahkan oleh Allah. Artinya dia melanggar perintah Allah enggak? Iya, dia melanggar perintah Allah. Dari cerita tadi, kita belajar dari adik Joel Kids. Hidup kita ini harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, yang perlu banget kita ingat-ingat adalah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Kak, berarti aku nggak boleh bergaul dengan semua orang, aku nggak boleh berteman dengan semua orang, Kak. Bukan gitu adik-adik Joel Kids. Ketika kita main dengan orang-orang yang sukanya melakukan hal buruk, nggak suka ke gereja, sukanya main game terus, nggak suka baca Alkitab, maka lama-lama kebiasaan itu akan ngikut ke hidup kita. Seperti Simpson, dia jatuh cinta sama Delila, orang yang tidak takut akan Tuhan, dan itu yang membuat dia akhirnya nanti jatuh ke dalam penderitaan adik-adik. Ketika kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita yang cinta akan Tuhan, suka baca Alkitab, suka menyembah Tuhan, maka lama-lama kebiasaan baik itu juga akan ikut ke hidup kita. Tapi kalau kita bergaul sama teman kita yang nggak suka pergi ke gereja, nggak suka baca Alkitab, sadar atau tidak, lama-lama kita juga akan ikut seperti mereka. Yang kedua, yang perlu kita ingat-ingat adalah kita harus selalu taat dengan Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang ketaatan. Hari ini juga Kak Mel mau tekankan lagi. Ikut Tuhan Yesus, dipimpin sama Tuhan. Itu harus yang namanya taat. Simpson akhirnya nggak taat. Dia ungkapkan rahasia dari kekuatannya. Dan akhirnya dia, kasihan ya, dia jatuh ke dalam penderitaan. Kita harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita untuk, ayo nak baca Alkitab. Taruh dulu HP-nya.
belajar untuk taat. Mungkin kok aku nggak lihat Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu dalam hidupku. Mungkin Tuhan bisa aja berbicara sama lewat orang tua kalian. Mama papa bilang, ayo ditaruh dulu HP-nya, belajar, baca Alkitab. Kalau kita nggak ikuti, artinya kita nggak taat adik-adik Joel Kids. Tapi kita mau belajar untuk taat sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, seperti alat peraga yang tadi sudah Kak Mel ceritakan tentang dosa. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, nggak ada. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Sekali kita dosa, yaitu dosa. Nggak bisa kita bilang, Kak, kan aku cuma mencontek, aku nggak mencuri, Kak, aku nggak membunuh orang, aku cuma mencontek. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Seperti tadi, ya kan, air susu yang sudah Kak Mel kasih, air comberan, apakah kalian mau? Enggak. Mau dosa kecil, mau dosa besar, itu tetap dosa. Enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar. Semuanya tetap dosa. Mari hari ini kita mau belajar bagaimana untuk terus berjalan dalam firman Tuhan. Terus untuk hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Yuk, sebelum kita selesai, kalian mau ajak adik-adik Joel Kids semua untuk baca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya ada di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi adik-adik Joel Kids. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah ya. Jadi kita mau hidup kita ini terus dipimpin oleh Roh Allah. Yuk adik-adik Joel Kids. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk hidup kami terus dipimpin oleh Roh Allah. Supaya hidup kami ini Tuhan terus benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa terus menjauhi dosa Tuhan. Kami belajar juga hari ini Tuhan bahwa tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Semua dosa itu sama Tuhan. Jadi biarlah Tuhan hidup kami ini terus Tuhan kami menguduskan diri supaya sesuai dengan apa yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang meteraikan setiap firman-Mu biar bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Yeay, kita sudah selesai, kita udah memuji Tuhan, bersorak-sorai menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga. Kita selesai, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Kapan mau ajak semua tangannya diangkat dua-dua? Ya, kita mau bangkit berdiri, kita mau terima berkat yang utuh dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah selesai ibadah hari ini. Kami terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan. Berkat 9 buah roh Tuhan. Kami terima Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Kau yang berkati juga keluarga kami Tuhan. Kau berkati setiap sekolah kami Tuhan. Pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kau yang berkati kesehatan kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu memimpin hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang pertemukan kami lagi Tuhan di tempat ini masing-masing Tuhan, bertemu dengan kami lagi mendengarkan ibadah online. Kami percaya ada sukacita yang lebih dan lebih lagi Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Dadah adik-adik Joel Kids semua. Sampai jumpa minggu depan.